tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Kalau judulnya tadi yang diminta orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya apa? Monggo, apa kira-kira Bapak Ibu? Kita boleh merujuk dalam sebuah hadis atau merujuk undang-undang apapun. Kita diskusi mawon. Apa? Ditegaskan kalau dalam hadis ada 3 hal: memberi nama, kemudian mendidik, kemudian menikahkan bila sudah waktunya. Dan tadi di undang-undang tadi 35 tadi juga disisipkan kita untuk mencegah pernikahan dini, karena itu dampak dari kesehatan ternyata sangat itu, di samping dampak psikologis yang jauh lebih penting. Mungkin kalau di bawah umur, kalau di bawah umur secara sains, secara ilmu kesehatan, kesiapan kandungan belum siap, kemudian secara psikologis juga masih jauh dari harapan. Makanya itulah peran ilmu dan pendidikan untuk mendorong, memberikan warna dalam generasi-generasi kita. Napa Bapak Ibu yang kira-kira tanggung jawab orang tua yang lain kira-kira? Yang tadi dari sisi 3. Memberikan, tadi sudah memberikan nama yang baik, kemudian pendidikan, ya, memberikan kasih sayang. Nanti kita rangkum, memberikan kasih sayang. Terus apa boleh? Hak anak itu memiliki hak terhadap apa? Termasuk mendidik sesuai dengan minat dan bakat. Itu juga termaktub dalam undang-undang. Dan Islam pun juga menegaskan itu. Makanya Sayyidina Ali juga menyampaikan, didiklah anakmu seperti zamannya harus. Nah, itu undang-undang produksi baru berapa? Islam sudah menggariskan ribuan tahun yang lalu. Nah, kemudian apa kira-kira yang perlu kita cermati? Saya ingin mengambil dari sisi pendidikan Nawawi. Satu sisi pendidikan. Kalau memberi nama, saya yakin semua sudah paham. Sekarang banyak referensi. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, pengen memberikan nama yang indah, terbaik, sesuai dengan makna dan doa, bisa hadir ke ustaz-ustaz, bisa mencari referensi melalui Google. Walaupun kadang kesandung ya, makanya harus hati-hati, karena memang belajar itu sebaiknya dengan guru. Nah, itu tentang pemberian nama. Saya tidak akan bahas itu. Kemudian saya ingin masuk kepada tanggung jawab orang tua kepada anaknya dari sisi pendidikan. Itu saja mungkin tidak akan selesai. Oke. Tanggung jawab orang tua kepada anak, kepada putra-putrinya dari segi pendidikan. Dalam surat At-Tahrim ayat 5, ku anfusikum wa ahlikum nar. Kenapa artinya Bapak Ibu? Jagalah keluarga dan anak. Betul. Niku tanpa ditafsirkan jauh-jauh sudah jelas bahwa kita sebagai orang tua diminta untuk menjaga diri dan keluarga kita dari adab neraka. Nah, kalau dalam surat lain, neraka itu isinya batu, manusia, dan jin. Nah, itu apa tidak ngeri kalau kita membahas tentang isi neraka. Dan dalam sebuah peristiwa Mi'rajnya Rasulullah, penghuni neraka itu paling banyak laki-laki apa perempuan?
Tapi kita bisa itu lagi, bahwasanya yang termulia perempuan wanita adalah juga yang termulia. Makanya sampai madrasah pendidikan paling awal dan hak anak yang harus diberikan paling awal dari seorang ibu. Makanya tidak heran jika ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, surga itu, itu pengibaratan bahwasanya Islam itu memberikan reward bagi seorang ibu, karena memang tidak mudah tanggung jawab seorang ibu di tengah keluarga. Dan termasuk juga Allah mengkaruniakan ibu-ibu itu kosakatanya jauh lebih banyak daripada bapak-bapak. Yakin betul? Itu saintis pembuktian juga nih. Berapa kata sehari? Nanti dicari mawar. Bapak-bapak berapa? Nah, iya. Jauh lebih banyak. Karena memang amanahnya sebagai pendidik, sebagai madrasah tadi. Makanya setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu, yang menjadikan Nasrani, Majusi, apalagi satu lagi Yahudi, orang tuanya. Nah, ini peran ibu-ibu nih. Kesempatan ibu-ibu untuk berbuat baik, untuk mengukir generasi. Nah, sekarang kembali lagi ke pendidikan tadi. Pendidikan dalam Islam memiliki tingkatan atau makom yang tinggi. Makanya seorang yang berilmu memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan yang tidak berilmu. Nah, sekarang kita tarik kepada bagaimana kita mendidik anak. Anak sudah memiliki fitrah yang suci. Kita mau goreskan tinta merah, tinta hitam, tinta biru dan lain sebagainya, orang tualah yang akan mencetak. Siap boten membuat anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh, solehah. Siap. Alhamdulillah. Tentunya sebelum kita bicara lebih lanjut, kesiapan diri kita juga. Karena Islam itu memberikan tuntunan membina keluarga itu dari pranikah sampai nanti sampai mana? Pranikah kita sudah dikasih syarat. Di antaranya ada berapa pilihan kalau kita untuk memilih seorang gadis. Yang pertama, utamanya agamanya, cantiknya, hartanya, nasabnya. Yang keempat, agamanya. Dan yang keempat itu menjadi bagian terpenting. Dan saya yakin ibu-ibu yang ada di sini termasuk bagian yang keempat, dipilih oleh bapak-bapaknya untuk dipersiapkan menjadi madrasahnya di rumah kita masing-masing. Dan ibu sudah termasuk orang-orang yang terpilih. Mau tidak mau, tanggung jawab itu sudah melekat ketika ijab dan qabul itu kita sudah laksanakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bentuk pendidikan seperti apa sih? Coba saya pengen mendapat umpan dari ibu-ibu khususnya ini, karena ibu menjadi bagian pendidikan dalam generasi. Kenapa, Bu? Bagaimana kita bisa mewujudkan anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah.
Ada lain lagi? Sekolah agama. Pendidikan agama diutamakan. Wonten malih ibunya dulu yang solehah tadi di awal. Orang tuanya harus soleh dulu. Pendidikan agama diutamakan. Mulai, monggo.